Yes, kejutan Persib hari ini, detik-detik menegangkan jelang Liga Champions 2, manajemen Persib ambil keputusan mengejutkan jelang melawan Port FC si Stadion Sijalak Harupat, meski sempat dapat caci maki dari Bobotoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Lini pertahanan Persib Bandung wajib super waspada. Jelang lanjutan Liga 1 melawan PSM Makassar, satu striker asing PSM ini bisa mengancam ketangguhan bek Persib. Siapa sosok yang dimaksud? Saksikan semuanya hanya di sini. Tampil memukau dan menjadi predator andalan Timnas Indonesia U17, manajemen Persib langsung datangkan striker potensial Mirza Firjatullah untuk pertajam lini depan Persib di masa depankah? Bisa bikin Bobotoh Auto sangat bangga dan senang melihatnya. Ini sosoknya. Tyrone Delpino akhirnya berani berkata jujur dan blak-blakan soal pentingnya sosok David da Silva di lini serang Persib. Sampai nekat ngomong hal mengejutkan kayak gini, PSM Auto ketar-ketir melihatnya. Ini penjelasan detailnya. Ya, beginilah yang dinamakan juara bertahan, agenda super padat Persib setelah jeda internasional, lawan-lawannya cukup mengagetkan, tapi optimis bisa sapu bersih semuanya dengan kemenangan. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, kejutan Persib hari ini, detik-detik menegangkan jelang Liga Champions 2, manajemen Persib ambil keputusan mengejutkan jelang melawan Port FC si Stadion Sijalak Harupat, meski sempat dapat caci maki dari Bobotoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Perubahan tampilan seragam Persib Bandung untuk AFC Champions League ACL 2024-2025 tampak begitu mencolok dan menarik perhatian pada acara peluncuran yang digelar di Geraha Persib, Kota Bandung, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Persib memperkenalkan desain baru seragam mereka dengan motif yang sama seperti yang digunakan dalam Piala Presiden 2024. Sandy Tantra, Chief Marketing Officer PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB, menjelaskan bahwa peluncuran jersey ini sejak Piala Presiden adalah bagian dari strategi mereka. Meskipun demikian, desain ini tetap mematuhi peraturan kompetisi AFC. Kita ikuti aturan AFC dan masing-masing kejuaraan berbeda-beda, dan kita ikuti aturan AFC dan hanya logo yang dipasang di jersey, jelas Sandy kepada media. Untuk seragam khusus AFC, Persib telah menyesuaikan desain agar sesuai dengan regulasi. Ini termasuk hanya menampilkan satu sponsor, logo, dan apparel. Nomor pemain juga diletakkan di bawah sponsor. Kita sesuai dengan aturan AFC, kami mengirimkan desain agar di-approve ke AFC, intinya sudah lolos AFC dan sesuai dengan aturan, tambahnya. Sandy mengakui bahwa ada beberapa kritik dari Bobotoh mengenai penempatan nomor di bawah sponsor. Namun, hal ini tidak hanya berkaitan dengan estetika seragam, melainkan juga dengan kepatuhan terhadap aturan yang harus dipenuhi Persib. Kita tentu double check lagi untuk nomor dada. Kalau dari bahasa teknologinya namanya sneak peek, digunakan untuk Piala Presiden. Itu strategi pemasaran kami untuk membawa semangat Bobotoh ke AFC single sponsor. Indomie, tutupnya. Bagaimana menurut kalian tentang perubahan seragam ini? Apakah kalian setuju dengan keputusan Persib atau memiliki pendapat lain? Ayo, bagikan komentar kalian. Lini pertahanan Persib Bandung wajib super waspada. Jelang lanjutan Liga 1 melawan PSM Makassar, satu striker asing PSM ini bisa mengancam ketangguhan bek Persib. Siapa sosok yang dimaksud? Saksikan semuanya hanya di sini. Striker PSM Makassar, Nermin Haljeta, telah menjadi bintang utama yang membawa Juku Eja memimpin klasemen Liga 1 2024 sampai 2025 hingga pekan ketiga. Dalam laga terakhirnya,
Nermin Haljeta kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat PSM Makassar mengalahkan Dewa United 3-1 di Stadion Batakan Balikpapan pada Senin, 26 Agustus 2024. Ini adalah gol keempatnya dalam 3 pertandingan awal musim ini. Dengan performa gemilang tersebut, PSM Makassar kini menjadi tim pertama yang menyapu bersih 3 laga awal musim, memimpin klasemen dengan poin sempurna, 9. Penyerang asal Slovenia ini tak pernah gagal mencetak gol dalam ketiga pertandingan tersebut dan saat ini memimpin daftar top scorer sementara Liga 1 2024 sampai 2005 dengan 4 gol. Saya sangat bersyukur karena kita mendapat 3 poin di kandang, itu jadi hal yang paling penting, ujar Nermin Haljeta. Tim melakukan pertarungan yang besar. Kami punya 4 pertandingan dalam waktu yang singkat. Selamat yang sebesar-besarnya untuk tim, tambahnya. Menariknya, debut Nermin Haljeta di PSM pada pramusim sempat mengalami kendala. Kini, dengan performa cemerlangnya, Persib harus waspada terhadap ancaman dari striker berbadan tinggi 195 cm ini. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Nermin Haljeta? Apakah kalian merasa dia akan terus mendominasi daftar top scorer? Share pendapat kalian di kolom komentar. Tampil memukau dan menjadi predator andalan Timnas Indonesia U17, manajemen Persib langsung datangkan striker potensial Mirza Firjatullah untuk pertajam lini depan Persib di masa depankah? Bisa bikin Bobotoh Auto sangat bangga dan senang melihatnya. Ini sosoknya. Ini adalah saat yang tepat bagi Persib Bandung untuk mempertimbangkan penambahan sosok striker house goal seperti David da Silva dalam bursa transfer musim mendatang. Di tengah kekosongan lini serang saat ini, Mirza Firjatullah yang merupakan pemain Timnas U17 Indonesia bisa menjadi pilihan menarik untuk Persib Bandung. Penampilan cemerlang Mirza Firjatullah bersama Timnas U16 dan U17 Indonesia membuktikan potensinya. Terbaru, pada Minggu 25 Agustus 2024, Mirza turut mencetak gol dalam kemenangan 3-1 Timnas U17 Indonesia atas India dalam laga uji coba menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mirza Firjatullah dikenal sebagai calon bintang masa depan Timnas Indonesia berkat kecepatan dan insting golnya yang menawan. Di Piala AFF U16 2024, ia menjadi top skor dengan 3 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Dengan latar belakang sebagai putra daerah asli Bandung, tidak mengejutkan jika scout Persib memantau Mirza sebagai calon penambah kedalaman lini depan Maung Bandung. Persib memang dikenal sering merekrut pemain dari daerahnya sendiri seperti Deddy Kusnandar dan Robi Darwis. Mirza Firjatullah lahir di Bandung pada 15 Februari 2009 dan kini berusia 15 tahun. Memiliki postur tubuh setinggi 1,76 meter, ia bermain sebagai striker dan juga bisa berfungsi sebagai gelandang sayap kiri. Mirza memulai karirnya di Akademi Asiana Soccer School sebelum dipinjamkan ke Dewa United Youth pada Agustus 2022 hingga Januari 2024, di mana ia sukses membawa Tangsel Warrior meraih juara Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U14 2022. Di tahun yang sama, Mirza sempat menjalani seleksi di Chief Technic Football Spanyol dan mendapatkan undangan untuk latihan bersama Akademi J-League Cerezo Osaka. Meski usianya masih muda, Mirza menunjukkan ambisi tinggi untuk mencetak gol di setiap pertandingan. Bagaimana menurut kalian tentang potensi Mirza Firjatullah untuk bergabung dengan Persib? Apakah dia bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk lini depan Persib? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tyrone Del Pino akhirnya berani berkata jujur dan belak-belakan soal pentingnya sosok David da Silva di lini serang Persib. Sampai nekat ngomong hal mengejutkan kayak gini, PSM Auto ketar-ketir melihatnya. Ini penjelasan detailnya.
Pemain asing Persib Bandung, Tirone Del Pino, mengungkapkan beberapa faktor krusial di balik hasil imbang melawan Arema FC. Tirone Del Pino menyebutkan bahwa absennya David da Silva di lini depan adalah salah satu penyebab utama hasil imbang tersebut. Menurutnya, kehilangan top scorer seperti David da Silva jelas mempengaruhi performa tim. Tentunya dia adalah top scorer, dan kami kehilangan dia. Ini normal, dia sangat membantu tim. Tapi David sekarang sedang bermasalah dengan cederanya. Saya harap dia bisa cepat pulih dan kembali ke tim karena kami membutuhkannya, kata Tyrone. Meskipun begitu, Tyrone menekankan bahwa Persib tidak bisa terlalu bergantung pada David da Silva saja. Peran David seharusnya bisa diisi atau disempurnakan oleh pemain lain, terutama saat ada peluang. Kami butuh semuanya untuk bersama-sama. Saya memahami kami tidak cukup dengan 1 poin dan yang terpenting belum kalah, tambahnya. Tyrone juga mencatat bahwa hasil imbang 2 kali berturut-turut perlu dievaluasi lebih lanjut, namun dia optimis bahwa evaluasi tersebut akan memberikan dampak positif, mengingat masih banyak pertandingan yang tersisa di Liga 1. Kami baru bermain 3 kali, masih banyak laga yang dihadapi hingga akhir musim. Jadi kami akan terus melaju dan berjuang, tutupnya. Bagaimana tanggapan kalian tentang absennya David da Silva dan hasil imbang Persib Bandung? Apakah kalian percaya tim akan bangkit dan memperbaiki performa? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Ya, beginilah yang dinamakan juara bertahan. Agenda super padat Persib setelah jeda internasional, lawan-lawannya cukup mengagetkan, tapi optimis bisa sapu bersih semuanya dengan kemenangan. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Setelah pertandingan melawan Arema FC pada pekan ketiga, Liga 1 2024 sampai 2025, pelatih Bojan Hodak memberikan libur kepada para pemain Persib Bandung. Skuad Persib dijadwalkan akan kembali berlatih pada Kamis, 29 Agustus 2024 di Stadion Esport Jabar, Arkamanik, Kota Bandung. Selanjutnya mereka akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Kamis, 11 September 2024. Jeda internasional memberikan waktu persiapan yang cukup bagi Persib sebelum bertemu PSM. September 2024 akan menjadi bulan yang padat bagi Maung Bandung dengan pertandingan di Liga 1 dan AFC Champions League 2 2025. Setelah melawan PSM, Persib akan menghadapi PSIS Semarang pada Minggu 15 September 2024 di Stadion Sijalak Harupat, dilanjutkan dengan pertandingan melawan klub Thailand Port FC pada matchday pertama grup F AFC Champions League 2. Selanjutnya, Persib akan bertemu Persija Jakarta di Jalak Harupat pada 23 September 2024 dan menutup bulan dengan melawan Madura United FC pada 28 September 2024. Apa pendapat kalian tentang jadwal padat Persib bulan ini? Apakah kalian optimis tim akan mampu melewati jadwal berat ini dengan sukses? Bagikan komentar kalian di bawah. Tak berhenti-berhenti, Jay Itzes dimintai klub Eropa lagi. Kini dibidik 3 klub top Serie A. Memang pemain timnas Indonesia menurut Mimin yang paling terbang tinggi sekarang ialah Jay Itzes. Gimana kalau menurut kalian? Nama Itzes disebut masuk ke dalam daftar 3 klub Serie A di tengah tidak adanya kejelasan negosiasi dengan Torino. Nama Jay Itzes kembali mewarnai bursa transfer Italia pada musim panas setelah tidak ada kabar kelanjutan negosiasi dengan Torino menyusul kehadiran Coco dari Las Palmas ke Turin. Kali ini 3 klub Serie A yakni Udinese, Monza, dan Fiorentina diwartakan menaruh minat kepada bek timnas Indonesia tersebut. Diwartakan sebelumnya perwakilan Itzes sedang menjalin komunikasi dengan Torino mengenai kemungkinan memboyong pemain berusia 24 tahun itu pada pertengahan bulan ini. Namun belum ada kejelasan hingga sekarang. Ketertarikan Torino ini disebabkan mereka telah mengontrak mantan pelatih Itzes di Venezia, Paolo Vanoli.
Diwartakan sebelumnya, perwakilan Itzas sedang menjalin komunikasi dengan Torino mengenai kemungkinan memboyong pemain berusia 24 tahun itu pada pertengahan bulan ini. Namun belum ada kejelasan hingga sekarang. Ketertarikan Torino ini disebabkan mereka telah mengontrak mantan pelatih Itzas di Venezia, Paolo Vanoli. Sementara laman Tutto Venezia Sport mewartakan Monza yang dipimpin ex-bos AC Milan Adriano Galliani telah mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan memboyong Itzas. Namun mereka bakal bersaing dengan Fiorentina yang juga sudah melakukan penjajakan untuk merekrut Itzas. Itzas saat ini sedang menjalani pramusim bersama Venezia. Tim promosi tersebut sekarang sedang berada di Belanda untuk melakoni pertandingan uji coba. Venezia dijadwalkan menghadapi FC Utrecht pada 1 Agustus dan selang 3 hari kemudian bertemu PEC Zwolle. Emil Audero sudah diresmikan Como FC. Sekarang Como incar pemain keturunan Indonesia lain. Kevin Dix segera diresmikan dalam waktu dekatkah? Apakah pergerakan Como ini juga jadi jembatan untuk Emil Audero dan Kevin Dix mau bela Indonesia kah? Menarik kita nantikan. Klub Liga Italia, Como dikabarkan tertarik mengangkut pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix di bursa transfer musim panas 2024. Kabar mengejutkan itu disampaikan oleh akun Instagram Football Indonesia, yang mana Como tampaknya benar-benar tertarik dengan pemain Copenhagen tersebut. Como FC ingin membeli Kevin Dix dari Copenhagen. Como telah menawarkan 5 juta euro untuk Kevin Dix yang kontraknya tersisa 1 tahun di FC Copenhagen. Bunyi laporan dari akun Instagram Football Indonesia. Ya, sampai saat ini Dix masih bermain untuk Copenhagen. Namun kontrak Dix bersama klub asal Denmark itu hanya tersisa setahun lagi alias berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Hal tersebut lantas dimanfaatkan Como untuk merekrut Dix. Sebab jika Copenhagen tak mau memperpanjang kontrak Dix, maka sekarang waktu yang tepat untuk menjualnya. Sebab jika Copenhagen tak menjual Dix di musim panas 2024 ini, pemain berusia 27 tahun itu akan pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim 2025. Beda cerita jika nyatanya Copenhagen masih tertarik menggunakan jasa Dix. Maka ada peluang Dix mendapatkan kontrak baru saat musim 2025 berlangsung. Jadi semuanya kini tergantung Copenhagen mau melepas Dix atau tidak. Como sendiri ternyata sudah melirik Dix sejak lama. Tak heran jika klub yang dimiliki pengusaha Indonesia tersebut kini semakin getol untuk merekrutnya. Jika hal ini terjadi, maka Como semakin kental akan nuansa Indonesia. Sebab seperti yang diketahui, Emil Audero telah resmi jadi pemain Como dengan kontrak 4 tahun dan Dix merupakan pemain keturunan Indonesia dan jika gabung Como, berarti ia bergabung dengan klub yang dimiliki Indonesia.